Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini kita akan berbicara satu topik, yaitu laki-laki atau seorang ayah yang mengalami depresi pada keadaan istrinya baru melahirkan. Nah, mungkin saja banyak di antara Bapak Ibu berpikiran bahwa yang namanya depresi baru melahirkan itu terjadi adalah pada ibunya, bukan ayahnya. Ternyata hal ini tidaklah 100% benar. Pada literatur dikatakan laki-laki atau seorang ayah juga bisa mengalami depresi pada keadaan istrinya baru melahirkan. Ini yang akan kita bahas. Kenapa? Apakah benar? Bagaimana mengidentifikasinya? Bagaimana mengetahui gejalanya? Dan apa usaha kita untuk mencegahnya? Seperti biasa, sebelum kita membahasnya nih, saya tetap mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Anda Bapak Ibu yang mungkin saja baru pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa nih, klik subscribe-nya, like, dan boleh dibagikan kepada teman-teman yang lain, khususnya bagi para ayah dan ibu yang baru melahirkan. Mana tahu mereka menjumpai atau mengalami materi yang akan kita ungkapkan ini. Yuk kita mulai pembahasannya ya. Jadi Bapak Ibu semua, kejadian seorang ayah yang mengalami depresi pada saat istrinya melahirkan, inilah yang dinamakan paternal postnatal depression atau PPND. Nah, ternyata kejadian ini tidak sedikit. Kalau misalnya ada 10 kejadian ibu depresi postpartum, sebenarnya kata literatur juga sama kejadiannya antara ayah dan ibu. Kejadiannya atau banyaknya di lapangan itu sama. Kejadian depresi ini baik pada seorang ibu yang baru melahirkan maupun pada suaminya. Berapa banyak sih? Kurang lebih ternyata yang mengalami depresi ini 10%. Lebih banyak lagi ternyata yang mengalami kecemasan, yaitu 18%. Jadi, Bapak Ibu semua, hal ini menjadi awareness bagi kita, bagaimana kita jangan sampai mengabaikan hal ini. Jangan hanya berfokus pada ibu, tapi suami diabaikan. Ternyata suami juga bisa loh mengalami yang namanya depresi pada saat seorang ibu baru melahirkan. Nah, kejadian depresi ini ternyata bukan hanya terjadi pada saat istrinya baru melahirkan, tetapi bisa terjadi ketika istrinya hamil, dan ini akan berlangsung sampai puncaknya kurang lebih 3-6 bulan setelah istrinya melahirkan. Nah, ternyata separuh atau setengah dari ayah-ayah atau pria-pria yang mengalami depresi ini, ternyata istrinya juga mengalami depresi. Nah, ini bagi para konselor atau para dokter juga menjadi literatur baru buat kita. Apabila kita mendapatkan seorang istri yang depresi, jangan-jangan juga suaminya ikut mengalami depresi. Apa sih faktor penyebab dari PPND tadi atau paternal postnatal depression ini? Ternyata penyebabnya menurut literatur adalah perubahan hormonal yang tidak diketahui sebab pastinya. Ya iyalah, kan logikanya kalau misalnya yang hamil itu seorang ibu atau seorang wanita, ya harusnya sih yang mengalami perubahan hormon ya si wanita itu, si istri itu. Nah, ini kenapa sih si suaminya ikut-ikutan mengalami yang namanya perubahan hormonal? Nah, faktanya, the fact adalah suami mengalami perubahan hormonal mengikuti istrinya. Gangguan hormonal ini yang dialami oleh seorang laki-laki atau seorang pria atau seorang suami ini sudah bisa terjadi ketika istrinya mengandung dan setelah istrinya melahirkan. Hormon apa yang terjadi perubahannya? Yaitu hormon testosteronnya akan menurun, sedangkan hormon estrogen, prolaktin, dan juga kortisolnya akan
meningkat. Perubahan-perubahan hormonal ini nanti akan mengakibatkan laki-laki tersebut mengalami mual-mual, kok kayak ini ya, kok kayak ngidam gitu ya, dan juga peningkatan berat badan dan gangguan tidur pada laki-laki atau pria tadi. Pemicu depresinya, kan tadi sudah ada yang namanya gangguan hormonalnya. Ternyata pemicunya apa? Pemicunya ada banyak. Di antaranya adalah gangguan atau kurang tidur. Misalnya nih, wajar ya apabila bayi lahir tentu akan membuat tanda kutip nih gaduh pada saat di keluarga, misalnya malam kan sering melek-melekan gitu. Dan juga kelelahan, jelas kelelahan akan menyiapkan segala macam kebutuhan si bayi dan juga kebutuhan istrinya. Atau gangguan pekerjaan, misalnya di tempat kerja juga mengalami stres sendiri, di rumah juga sudah capek. Nah, ini juga bisa pemicu depresi tadi. Dan yang berikutnya adalah peran gender dalam pekerjaan rumah. Nah, ini banyak juga seorang suami merasa bahwa memasak itu kerja istri, mengepel dan lain sebagainya. Nah, ketika misalnya istrinya baru melahirkan, banyak laki-laki yang tidak terima akan keadaan ini. Mereka merasa, kok saya jadi tukang ngepel, kok saya jadi tukang masak. Nah, ini adalah kecamuk dalam hati seorang ayah, yaitu peran gender dalam pekerjaan rumah. Dan yang terakhir adalah kekhawatiran kemampuan menjadi orang tua yang baik. Misalnya yang paling gampang adalah kemampuan finansial dari seorang pria. Apakah dia mampu untuk mencukupi kebutuhan bayinya, nanti kalau dia sudah anak-anak dan juga dewasa, dan juga bagaimana dia mencukupi finansial yang namanya kebutuhan sekolahnya dan sebagainya. Ini akan berkecamuk dalam pikiran seorang laki-laki. Nah, ini yang akan memicu depresi pada saat postnatal tadi. Bagaimana gejala seorang pria yang mengalami PPND tadi, paternal postnatal depression tadi? Ternyata gejalanya berbeda antara seorang ibu atau wanita dan seorang suami atau pria. Kalau misalnya pada seorang wanita yang mengalami depresi postnatal, itu lebih cenderung dia akan merasa lebih sering sedih dan lebih sering menangis. Kadang-kadang nggak tahu sebabnya menangis saja gitu ya. Sedangkan pada pria atau suami, gejala yang paling sering adalah mudah tersinggung. Mudah marah, jadi sulit berteman atau bersosialisasi, dan perasaan yang tidak berharga. Pada laki-laki, gejala-gejala depresi ini sangat sulit diidentifikasi. Karena apa? Yang pertama, gejala berbeda, dan yang kedua, laki-laki jarang ngomong. Kita ketahui bahwa laki-laki di samping jarang ngomong, apalagi mereka akan sungkan untuk berkonsultasi ke dokter atau ke psikolog. Ini yang mengakibatkan sulit untuk mengidentifikasi seorang pria atau seorang suami yang mengalami yang namanya depresi. Kalau misalnya kita kan ingin jangan sampai nih seorang laki-laki atau seorang suami mengalami depresi, bagaimana untuk mencegahnya? Ternyata yang utama adalah bicara. Ini yang dikatakan oleh literatur, bicara. Sehingga bagaimana seorang ayah itu diajak bicara atau mengajak bicara two way gitu ya, dengan istrinya, dengan keluarga besarnya, dengan rekan sekerjanya, dengan teman bermainnya, dengan atasannya. Dengan kata lain, semua pihak harus mendukung, memberi dukungan pada suami ini. Apalagi misalnya seorang pria tersebut baru pertama kali memiliki anak. Itu dia utamanya, bicara. Nah, demikian Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan tentang seorang pria yang mengalami depresi pada saat istrinya baru melahirkan. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat Bapak Ibu semuanya. Dadah.